Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy New Year 2023. Kembali bersama saya Kevin di dalam YouTube channel saya Kevin juga, Kevin Saili ya. Jadi guys, kita pengen bahas tentang Bitcoin. Ada beberapa yang ngasih pertanyaan. Gimana tuh time frame yearly Bitcoin udah membentuk yang namanya bearish engulfing pattern? Is it gonna be a catalyst for Bitcoin price atau bahkan untuk seluruh market crypto untuk turun parah signifikan di tahun ini? Sebenarnya kita lihat ada beberapa hal menarik, nanti akan saya spill di dalam video ini. Before kita start, sekali lagi saya ingin ucapkan Happy New Year. Di video terakhir saya udah ucapin Happy New Year. Chill aja teman-teman ya. Market belum kemana-mana, masih holiday season. Di sana juga sama, bahkan di Amerika kalau kalian buka economy calendar, itu start liburannya hari Senin guys. Jadi besok ya, itu hari Senin mereka liburan. Jadi sesi Amerika di hari Senin bakal flat menurut kalender ekonomi. Kemudian baru minggu ini yang lumayan signifikan bisa menggoyangkan volatilitas market adalah non-farm payroll didukung dengan unemployment rate. Ini adalah dua data penting yang tentu saja berhubungan dengan bagaimana Jerome Powell bisa mengambil keputusan nantinya. Anyway, before kita start, saya pengen announce pengumuman pemenang giveaway yang kemarin kita sempat adain ya. Ini kita bisa dapat hoodie, kemudian kalian dapat t-shirt ya. By the way, hoodie-nya ini saya lagi pakai ya. Lumayan lah teman-teman untuk nambah-nambah koleksi pakaian ya kalau misalnya lagi di luar ya kan. And then ada orang yang dapat juga voucher untuk bergabung di dalam grup advance group. Jadi kalian bisa istilahnya menambah ya pengetahuan lah ya seputar trading ataupun mendapatkan outlook yang saya share setiap harinya di dalam grup advance. Nanti kita juga akan ada webinar. So guys, please kalian segera claim. Kalian bisa hubungi admin kita di Telegram. Caranya kalian cek di kolom deskripsi dari video ini. Di situ ada Linktree. Kalian klik Linktree-nya dan kalian bisa pilih yang official admin Telegram advance group. Nah, nanti kamu kontak ke sana, kamu kasih tahu kamulah pemenangnya berdasarkan nama-nama terpilih di sini ya. Mungkin nanti akan saya post ini juga di Telegram, so kalian bisa lihat di sana. Dan congratulations buat pemenang Galaxy Watch 5 Pro ada atas nama Yendes apalah ya ini @gmail.com. So make sure kamu cek juga atau kamu lakukan komunikasi ya dengan pihak CoinEx biar istilahnya hadiahnya segera dikirim ya. Lumayan ya dapat Galaxy Watch 5 Pro based on event yang kita kemarin lakuin. Jadi ya ini dia ya keseruan keseruan yang didapat lah ya dari event-event kecil-kecilan seperti ini. Tapi saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan benefit. Kita nggak expect teman-teman untuk istilahnya bertransaksi atau buka account. Kita cuma expect teman-teman untuk ikut meramaikan aja karena ya kita juga pengen istilahnya market crypto ini kembali bangkit lagi ya. Vibe-nya jadi nggak cuma pada saat bull market tapi pada saat bear market juga kita harus menunjukkan itu supaya kita punya antusiasme untuk belajar lebih lagi seputar financial market, seputar crypto, mungkin seputar yang nggak tahu teman-teman yang mungkin trading saham, trading forex. Intinya belajar trading bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Nah guys, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang menarik itu ya. Jadi hari ini saya akan mulai dengan yang chill aja, yang simple aja. Saya cukup yakin sih kenapa banyak orang yang kemarin itu istilahnya bertanya ya soal ini. Mungkin panik karena ngelihat candle-nya kan besar banget nih ya. Red candle-nya nih sampai bilang katanya, ya nih red candle-nya nih makan 2 candle sebelumnya dalam 2 tahun berturut-turut. Tapi kalau bearish engulfing-nya aja sih saya memang agree. Ini memang adalah sebuah candlestick pattern yang bisa dikatakan sebagai potensi terjadinya pembalikan arah atau bearish reversal pattern. Nah sebenarnya kalau teman-teman tidak menggunakan chart logarithmic, otomatis yang kelihatan kayak gini dan kelihatan lebih serap. Tapi kalau kalian pakai chart logarithmic, boom, ya, it looks totally different. Kamu bisa lihat sendiri. Okay, so basically kita masih fine based on trendnya sendiri. Ini masih up. Strukturnya juga masih oke. Memang reversal candlestick pattern tidak bisa dipungkiri, itu bisa menjadi sebuah ancaman. Akan tetapi overall saya pikir ini adalah situasi yang masih oke lah ya. Kalau teman-teman lihat juga di sini, inilah merupakan area resistance ya pada kisaran 1 Januari 2017 ya, ini candlenya sih ya. Kemudian 2018 open candlenya juga di sana, itu di harga $14.664.
Ya kalau kita bertahan di atas level itu berarti kan oke dong, masih bagus lah ya. Anggapannya kalau teman-teman yang paham resistance become support ya ini sedang terjadi gitu. Lagi pula kalau misalnya kita lihat guys, ini sisi kita kalau lihat dari sisi technical only memang sih yang namanya kondisi kayak gini itu bisa menunjukkan sebuah situasi yang nggak begitu bagus lah untuk si market price tersebut atau aset yang diperdagangkan pada yang diperdagangkan lah ya market. Sebentar, saya rearrange bahasanya atau kata-katanya guys. Ketika bearish engulfing terbentuk, itu sebetulnya merupakan kondisi yang tidak begitu bagus untuk uptrend pada suatu harga aset. Dan aset yang diperdagangkan di sini adalah Bitcoin, which is sebenarnya nggak begitu bagus. Tapi kalau kita lihat juga based on historically, ketika red candle terbentuk, ini turun 74% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2018 kita mendapati Bitcoin turun 81,5%. Nah, pada candle kali ini kita turun sekitar 67%. Which is sebenarnya dalam setahun ini ya ini dalam tanda kutip 1 tahun ya teman-teman ya, dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022. Penurunan kita kali ini bahkan lebih baik daripada beberapa red candle tahun-tahun sebelumnya ya. Kita pernah lihat Bitcoin turun sekitar 72%, kita pernah lihat Bitcoin turun 81%, dan kita pernah melihat Bitcoin secara sejarah kali ini turun 66%. Memang dari segi value, kalau kita lihat dia turun dari 47 atau 48 ribu ke sekitaran 15.900. Kelihatannya parah ya, kelihatannya parah. Tapi sebetulnya kalau dari persentase, well, masih fine, masih cukup oke gitu teman-teman. Dan by the way, ini saya sedikit sharing ya. Ini kalau menurut pandangan saya, candle yearly sebetulnya nggak bisa terlalu dijadikan patokan. Karena di dalam candle yearly itu ya 12 bulan itu terjadi banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan, volatilitas, volume, keputusan yang diambil oleh retail maupun para big players dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mengacu pada wah ini ke yearly nih bearish engulfing, udahlah gue short all the way to the hell gitu ya. Ya nggak juga dong. Kamu bisa lihat dong pada tahun 2000 berapa nih 15 memang harga sempat turun lumayan signifikan, but in the end dalam 1 tahun dia close candle dengan posisi cukup positif ya, close candle higher daripada opennya dengan sekitaran kenaikan ya dari harga 318 naik ke 427 dolar. Berarti itu sekitar lebih kurang 30%-an gain dalam 1 tahun in the end ya. Jadi kalau teman-teman invest begitu open candle ya, ini kalau kita berbicara bodoh ya, berbicara bodoh sederhana. Open candle 1 tahun ya, di tanggal 1 Januari kalian open long position atau kalian beli 1 Bitcoin, di akhir tahun 2010 kamu mendapatkan gain ya, dengan close candle ya 490%. Di tahun 2010 kamu open candle, kamu beli Bitcoin 1 close candle di tanggal 31 Desember kamu dapat 1546%. Tahun 2012, tahun 2013 dan seterusnya. Even pada tahun yang ini aja ya. Begitu kamu open candle, atau kamu beli ya, walaupun harga sempat turun, aset kamu sempat turun 50% nih, terdepresiasi. Kemudian di akhir tahun dia gain 35%. Masih cukup oke. Kalaupun demikian ya teman-teman, ini seandainya kita melihat based on historically, kita ngomong bodohnya saja. Ini red candle and then the next candle dia berwarna hijau. Red candle, the next candle dia berwarna hijau. Mungkin this time a little bit lebih serem ya, sebab red candle-nya kali ini memakan semua green candle pada tahun 2021. Oke. Maka, apakah candle ini ideal untuk beli Bitcoin? Well, who knows teman-teman. Kalau based on historically, right after red candle next year-nya kita berubah menjadi green candle.
Nah, itu kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita lakukan itu namanya tebak-tebakan. Ya, kalau menurut pandangan saya itu namanya tebak-tebakan. Karena in the end, selama sepanjang tahun ini, anything can happen. Apakah the Fed akan nge-pause interest rate decision-nya, atau interest rate hike-nya akan di-stop dulu, apakah inflasi akan turun, apakah Rusia akan berhenti menyerang Ukraina, banyak banget faktornya. Belum lagi China terakhir udah open border, berarti dia sudah terlibat kembali dalam ekonomi atau dalam perdagangan. Itu kan adalah situasi-situasi yang mungkin bisa menyebabkan market kembali pulih dan positif pada tahun 2023. Nah, kalau misalnya sekali lagi nih secara bodohnya, every time setelah red candle, kamu open candle di tahun tersebut, ya kamu open nih tanggal 1 Januari, begitu open candle, ini kan posisi belum terbentuk apa-apa ya dalam 1 Januari ini, kita belum lihat dia naik ataupun dia belum turun gitu, masih sideways aja. Berarti kita masih dikasih kesempatan, gimana kalau kita buy di sini, ya kan? And then what do you expect? Mungkin kenaikan ya sampai 27 misalnya ya kenaikan ya. Ini sekali lagi kita ngomong bodoh. Open di sini dia kenaikan ke 22.000 deh. Itu udah kenaikan 35% dalam setahun. Berarti investment kamu bertumbuh 35%. Cuma dari 16.000 ke 22.000. Naik $6.000 aja teman-teman dalam 1 tahun ini. Kamu investasinya bertumbuh 35%. Sekarang kamu taruh di deposito berapa sih dalam setahun gitu. Kamu beli obligasi berapa sih dalam setahun, istilahnya kan kayak gitu. So, ini ngomong bodohnya aja. Ya ada opportunity itu. Walaupun kita ngelihat bearish engulfing. Tapi, ya once again, kalau kamu tidak berani lakukan itu, maka tidak boleh juga kita istilahnya sekedar menjudge bahwa bearish engulfing candle ini akan menyebabkan situasi yang parah pada market Bitcoin. Mungkin harganya akan turun dan lain sebagainya. Masih turun lebih jauh, apakah possible? I think possible. Akan tetapi, once again ya, ekspektasi kita setelah ngelewatin tahun terparahnya kita nih di 2022, di mana semua kebijakan yang diambil, baik itu dari pemerintah, baik itu dari Rusia ketika memutuskan untuk menyerang Ukraina, itu semua against the market, semua menyebabkan red di market. Ya istilahnya Rusia nyerang Ukraina, masa market happy kan nggak mungkin dong, itu nggak masuk akal, benar nggak sih? Ketika Rusia menyerang Ukraina ada ketegangan, kita bilang apa namanya, geopolitical tension, yang otomatis memaksa orang atau membuat orang mungkin lebih berpikir lebih nyaman mereka pegang emas istilahnya, karena itu adalah aset safe haven tradisional yang sudah proven bertahan melawan yang namanya inflasi. Jadi itu ya satu pertimbangan yang kita bisa perhatikan. Jadi 2023 dengan berbagai kebijakannya, kalau memang ekonomi dunia masih dalam keadaan parah, ya mungkin kita ngelihat Bitcoin turun bisa 20-30% lagi, lebih jauh gitu loh dibandingin harga saat ini. Which is 20% dari 1.600 itu berarti sekitar 3.200, 16.500 dikurangin dengan 13.200 itu artinya sekitar 13.300 akan menjadi potensi bottom. Maybe, nggak ada yang tahu teman-teman. But in the end, sedikit tanggapan saya seputar bearish engulfing yang terbentuk pada time frame 1 tahun ini. Memang menggambarkan segala aktivitas perdagangan financial market selama 1 tahun terakhir. Jadi nggak cuma di Bitcoin, tapi kamu bisa lihat juga di S&P 500 ya. It's almost the same, ya kan? Kita pernah lihat beberapa kali dia membentuk bearish engulfing yang parah, membentuk bearish engulfing, kemudian di follow up lagi dengan penurunan selama 2 tahun berturut-turut setelahnya. Nggak cuma pada S&P 500, Nasdaq juga sama dalam 1 tahun ini. Bahkan mungkin semenjak 2010 ya, ini adalah penurunan terparahnya. 2022 kamu bisa lihat dia turun sangat signifikan dan parah sekali ya, dia turun sekitar 33% pada Nasdaq. So, apakah hal tersebut akan mempengaruhi Bitcoin, akan membuat Bitcoin dalam candle 1 tahunan menjadi membuat Bitcoin benar-benar tertekan terus-menerus? Jawabannya tidak pasti, karena semua tergantung dari apapun yang terjadi pada tahun ini. So, kita cuma bisa berharap apapun yang dibuat oleh istilahnya para pelaku pasar ataupun para pemerintah, mungkin geopolitical tension yang tadi saya sebutkan, semuanya bisa pulih dan bisa membaik. Itu cuma ekspektasi kita saat ini ketika kita memulai awal tahun ini. Jadi tergantung dari perspektif masing-masing ya. Kamu bisa melihat ini sebagai sebuah opportunity, but at the same time kamu juga bisa melihat ini sebagai sebuah FUD yang sangat luar biasa. Tapi kalau bagi saya melihat
blockchain industri kedepannya masih akan bertumbuh, masih akan menjadi lebih baik lagi. Crypto sudah mass adoption, overall sudah cukup oke dalam 2022 walaupun kita banyak menghadapi kesulitan. Tapi 2022 ini harusnya membuat para pelaku pasar, terutama buat mereka badan regulasi untuk membuat infrastruktur yang jauh lebih baik. Sama kayak yang kemarin kita bahas pada saat lagi live streaming ya. Jadi make sure kalian kalau misalnya belum nonton ya mampir lah istilahnya lihat-lihat sekilas ketika kita ngebahas Outlook 2023. Alright, so itu dia teman-teman ya untuk update singkat saya, bagaimana tanggapan saya seputar bearish engulfing dalam candle tahunan. Sekali lagi secara kesimpulan menurut pandangan saya itu seharusnya tidak terlalu impactful terhadap pengambilan keputusan. Jadi once again, kalau misalnya kita ngelihat price action atau ngelihat candlestick, pertanyaannya adalah apakah itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan para pelaku pasar. Nah, saya tanya balik ke teman-teman, apakah para big players, apakah para institution, apakah mereka-mereka yang believe dengan Bitcoin ketika ngelihat candle tahunan, mereka mempertimbangkan untuk exit total? Kalau misalnya teman-teman bilang tidak, ya itu menurut saya ya, saya pun sama pandangannya seperti itu. Karena once again, this is yearly candlestick, harusnya hanya menggambarkan apa yang terjadi pada tahun 2022 itu tadi saja. Tidak bisa menjadi acuan utama karena kita punya lower time frame, kita punya daily time frame, dan most of the time para retail trader itu melakukan transaksi di time frame kecil. Kita bukan ngomongin time frame besar. Jadi as long mereka masih ada, berarti aktivitas pasar masih akan bisa berlangsung. Dan mungkin ya memang tahun 2023 kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya kita manfaatin lah untuk peluang tradingnya ya, mungkin lebih ke arah situ. Jadi ya I hope you guys have something ya dari video yang saya sharingkan ini. Semoga kiranya apapun yang saya bagikan itu positif, dan mungkin sampai jumpa kembali di update berikutnya. Sekali lagi congratulations buat pemenang giveaway, dan God bless everyone, have a nice day, cheers guys, bye bye.